Haleluya, puji Tuhan. Shalom umat Tuhan. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur karena kebaikan Tuhan. Kasih Allah yang begitu besar bagi setiap kita terus mengalir. Sampai detik ini kita lihat bahwa pertolongan Tuhan selalu ada bagi setiap kita. Dan percayalah bahwa Allah itu Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan setiap kebaikan bagi kita yang mengasihinya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita naikkan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Ya Allah yang begitu baik. Percaya Tuhan, saat kami menyembah-Mu, kuasa Allah boleh turut bekerja. Roh Kudus-Mu bekerja bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, glory bagi-Mu. Yes, inilah kami Tuhan, kerinduan kami menyembah-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah-Mu, Engkau Allah yang hadir. Engkau berkata di atas setiap pujian. Glory bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat kami memuji-Mu, saat memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Saat kami menyembah-Mu, saat menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami mau memandang-Mu Tuhan. Engkau kudus agung. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari dengan segenap kerinduan-Mu, angkat hatimu bagi Dia. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, saat ku memuji-Mu, Kau berkata di atas pujian. Ku angkat hatiku, kami hanya mau memandang-Mu Tuhan. Roh Kudus agung. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh, ku
Kami sanjung Engkau Allah yang hidup. Kami sanjung Engkau Allah yang hidup. Kami mau terus memandangmu. Kau Allah yang bekerja. Kau Allah yang berkuasa. Di bumi seperti di surga. Haleluya. Syukur bagimu. Kami memenuhi surga. Manusia yang terbaik. Kami mau angkat hati kami bagimu. Terima kasih Bapa, Allah Tuhan El Shaddai. Segala kekhawatiran Tuhan, kami boleh luput di dalam hadirat-Mu. Sebab di dalam hadirat-Mu kami beroleh ketenangan Tuhan. Dalam hadirat-Mu kami beroleh sukacita. Di dalam hadirat-Mu kami memperoleh kelepasan. Oh, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Mari katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Mari katakan berharga melimpah El Shaddai. Mari semua umat Tuhan saya nak kembali ke
sebuah kuasanya tidak pernah terbatas dulu, sekarang dan selamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami membawa hati kami, kerinduan kami memuji dan memuliakan Nama-Mu. Biarlah Bapa Engkau yang disukakan pagi hari ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap memuji-Mu, kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari setiap umat Tuhan yang siap memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Biarlah Tuhan perisai setiap kita, amin. Katakan kanan kirimu, Dia perisai kita. Haleluya, Dia perisai hidup kita. Haleluya. Hingga dekatmu ku aman, hidup dalam hukum menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu, kau melakukan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatanmu, katakan Tuhan kau perisaiku. Persilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya, puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan misi. Baik, kita mempersiapkan persembahan misi kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk berbagi buat pekerjaan Tuhan yang kami dukung selama ini melalui hamba-hamba Tuhan yang berada di pelayanan di desa-desa, di daerah-daerah yang dimana mungkin kami tidak dapat berada di sana, tetapi ada anak-anak-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang berada di sana, yang bertahan di sana, berjuang di sana untuk memberitakan Injil kabar baik itu bagi orang-orang yang ada di sana, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus, pada kesempatan yang indah ini kami ingin berbagi
sebagai ekspresi kasih dan cinta kami serta dukungan kami buat pekerjaan misi yang ada di daerah-daerah. Terima kasih Tuhan. Berkat-Mu atas setiap rumah tangga, berkat-Mu atas setiap usaha pekerjaan kami, berkat-Mu atas pelayanan kami, berkat-Mu di dalam setiap rencana-rencana kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menabur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh kami mau terus pegang setiap firman-firman-Mu Tuhan, setiap perkataan-Mu dan bahkan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau Allah yang senantiasa menolong kehidupan kami Tuhan. Engkau yang tidak pernah tinggal diam. Tangan-Mu yang kuat, Tangan-Mu yang perkasa, itu terkedam bagi setiap kami Bapa. Biarlah hati kami terus melekat kepadamu Tuhan, terus memandang bahwa Engkau Allah sumber kekuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Jesus. Padamu kami mau berseru, hanya padamu Tuhan sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan. Nolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kaulah Tuhan, Kau Tuhan, Kaulah sumber kekuatan kami, kekuatan dalam hidupku. Amin. Penolongku dalam kesesakan. Kaulah gunung batu, Kau gunung batuku dan bertahanku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu.
kami Tuhan. Amin. Takut terlangkahku, Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau membantuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenangan. Mari sama-sama kita mengatakan, Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari sama-sama kita bersama lagi. Hanya padamu Tuhan Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari Bapa, Kau adalah sumber kuatku Tuhan. Haleluya. Kau di atas segalanya. Kami sembah namamu, kami sembah namamu, sumber kekuatanku, Allah yang berkuasa, Allah yang berkabar. Nama yang ajaib, nama yang memerdekakan. Nama yang membebaskan, nama yang memulihkan. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari semua Bapak Ibu Saudara tenang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan lebih lagi, hanya padamu Yesus kami berseru. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku,
Tuhanku di atas segalanya. Kau di atas segalanya, di atas segalanya. Di atas segalanya. Terpujilah Tuhan dan kasih karunia-Nya, sehingga sampai pagi hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, perlindungan dan bahkan penjagaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau selalu ada buat kami. Kami bersyukur Roh Kudus, Engkau yang menolong kami untuk terus membangun kesadaran kami bahwa kami tidak pernah sendirian, bahwa Bapa kami tidak pernah meninggalkan kami. Tangannya yang kuat, lengannya yang perkasa menopang hidup kami, memegang hidup kami, membimbing, memimpin dan menuntun langkah-langkah kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Karena itu kami datang pagi hari ini, merendahkan hati kami, merendahkan diri kami, memuji-muji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau, serta menceritakan perbuatan-perbuatan-Mu yang hebat melalui pujian dan penyembahan yang sudah kami naikkan. Dan saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Hamba-Mu yang tidak menyampaikan isi hati dan pikiran-Mu, Tuhan berkati dan urapi. Pakai dia Tuhan untuk menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan buat kami. Terima kasih Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat pagi buat kita semua. Pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Ririn sebagai Gembala Komsel 1. Bapak berharap bahwa nanti ke depan setiap gembala-gembala Komsel bisa berdiri di depan ini untuk sharing, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Saudara Ririn. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Jangan kaget ya, saya aja kaget gitu waktu Bapak minta saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Saya di sini nggak mau ngutbahin, tapi kita mau sama-sama belajar firman Tuhan. Saya buka dengan satu kesaksian Bapak Ibu tanggal 7 bulan Juni 2020 bulan tahun ini. Seharian itu saya beberapa kali telepon dengan ibu saya sampai 6:30, dan saya telepon, tapi jam 7 malam saya dapat kabar ibu saya kritis. Dalam perjalanan ternyata Tuhan panggil ibu saya. Saya agak shock karena kondisinya saya waktu telepon tuh ketawa-ketawa gitu loh. Kok tiba-tiba saya ditelepon, tiba-tiba udah nggak ada aja dalam perjalanan. Nah, dalam perjalanan itu tiba-tiba tuh banyak masuk WA, turut berduka. Padahal saya nggak tahu itu masnya dalam kondisi yang masih dalam perjalanan panik. Ini orang-orang ngapain gitu? Saya berpikir begitu. Ini sok tahu semua gitu. Karena bohong kalau saya nggak berharap. Enggak gitu ya. Sebenarnya yang ditakutkan dari sebuah kematian itu apa sih? Bukan orangnya, tapi kehilangannya yang kita kadang nggak siap. Benar Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Ya. Dan ternyata masalah yang saya hadapi bersama keluarga nggak sampai di situ. Setelah 7 hari ibu saya meninggal, bapak saya itu bolak-balik masuk rumah sakit 2 kali. Karena mungkin shock, mungkin
kaget gitu karena puluhan tahun hidup bersama ibu saya. Nggak hanya bapak saya yang sakit, keluarga saya juga pada sakit gitu. Waktu saya kembali ke Pentro itu saya harus bolak-balik, keponakan saya sakit, 2 orang, kakak saya sakit gitu. Saya bilang Tuhan repot amat gitu ya dalam hati. Kok gini banget sih gitu. Belum lagi bapak ibu tambah lagi tuh. Setelah 40 hari motornya hilang. Kakak saya itu sampai nangis bilang, aku tuh capek gitu bilang gitu. Nah bapak ibu saudara yang dikasih Tuhan, kita semua pernah ngalami capek. Coba saya mau tanya di sini pernah nggak di kondisi hidup nggak pernah capek? Siapa yang di sini capek? Angkat tangan. Nggak capek semua. Wah, nih loh. Ini lucunya orang Kristen mau ngomong aku capek aja, ya kalau ditanya kan suka begini. Hai Cicencan apa kabar? Luar biasa. Ya mantap yes. Padahal kan kadang kita nggak luar biasa. Emang salah kalau kita ketemu, kamu lagi bagaimana kabarmu? Aku sedang gak baik-baik saja. Emang itu dosa? Nah lucunya orang Kristen kalau gak ngomong jawabannya luar biasa, dibilang kamu kurang iman, kamu kurang berdoa. Bener gak? Saya mau bilang di gereja itu semua pasti kuat. Emang kenapa kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan aku capek, aku lagi lelah, kondisiku sedang tidak baik-baik, Tuhan gak marah. Banyak orang-orang Kristen selalu bilang luar biasa. Saya dibukakan satu kebenaran, emang kalau kita ngaku kita nggak baik-baik saja, kita nggak dalam kondisi yang artinya rohani kita juga nggak tiap kali naik terus, nggak selalu di atas amin gitu, nggak selalu. Boleh tanya yang jadi mungkin gembala komsel ya Bu Cencen, ada di masa kita diizinkan untuk kita ngalamin yang namanya tidak baik-baik saja. Kalau kejadiannya bertubi-tubi, kayaknya kita ngadapin badai hidup. Benar Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan? Hari ini kita mau sama-sama belajar. Judul sharing saya, yang ini pun akan berlalu. Kita buka satu kebenaran firman Tuhan di Mazmur 91. Saya sebenarnya rada gemeteran. Kalau sebenarnya biasa ngomong di depan anak-anak kelas 2 ya, kelas 6 SMP masih oke lah. Sebenarnya ini gemeteran Bapak Ibu kaki saya. Iya beneran, jangan bilang oh kayaknya pede-pede. Enggak, saya berdoa berjam-jam, berhari-hari, Tuhan kasih saya kekuatan itu. Saya mau ngomong apa Tuhan? Kenapa? Saya tahu saya terbatas. Tapi saya percaya saya punya Tuhan yang tidak terbatas. Ya, mari kita buka satu kelas 2 ya. Saya gak sedang ajar ya. Enggak lah opung masa kelas 2. Ya, di sini ada 16 pasal. 16 ayat. Satu pasal 16 ayat. Kita mau baca secara bergantian. Saya baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu semua ayat genap. Mazmur 91 dengan perikop dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan.
sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya berhari-hari Bapak Ibu dapat rema. Tahu lagu ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan. Itu Tuhan taruh kuat di hati saya. Hari-hari yang kita hadapi sekarang ini gak mudah. Banyak setiap kita dipaksa Tuhan sebenarnya sekarang ini keluar dari zona nyaman. Bener gak? Gak hanya orang tua, anak sekolah juga. Yang biasanya ketemu bapak ibu guru, ketemu teman main-main, sekarang enggak. Saya perhatikan dari semua kalangan, baik itu anak sekolah, mahasiswa, orang bekerja, orang punya usaha, semuanya harus keluar dari zona nyaman. Karena apa? Kita nggak pernah kebayang toh ngalami kondisi pandemi yang begitu sangat panjang. Dan kondisi ini semuanya harus berpikir keras bagaimana untuk bertahan hidup. Ya, harus tetap apa? Makan. Nggak cukup aja di rumah aja dengan berdoa. Terus tiba-tiba nanti Tuhan antarin mana pluk-pluk gitu, enggak. Ya, kalau di zaman bangsa Israel agak sedikit enak ya, kita kayaknya bayangin, wah nggak ngapa-ngapain dianterin tuh mana gitu ya. Pagi apa kalau siang jalan dikasih tiang awan, malam tiang api, kayaknya nyaman. Ya. Apa kita menganggap seperti itu? Enggak ya. Karena apa? Kita hidup di mana zaman sekarang orang sedang berlomba-lomba mencari penghasilan yang sangat banyak. Buktinya apa? Sekarang kalau kita lihat di media sosial, orang mah pada pamer kekayaan. Bener gak? Mau artis, kadang yang bukan artis. Yang lagi viral di TikTok itu, saya nggak main TikTok, tapi saya suka ngikutin aja. Ada orang yang gini, hai ini iPhone, HP saya iPhone, HP kamu merek apa? Ih miskin, begitu Bapak Ibu. Bah. Nanti jiwa miskin kita meronta-ronta. Ya. Wah, ya emang kenapa kalau HP kita nggak iPhone? Ya, nggak penting. Kalau sekarang Bapak Ibu, HP saya itu sempat jatuh, saya nangis. HP lu cuma Samsung ya. Saya nangis kenapa? Semua pekerjaan di situ, anak-anak kumpul tugas di situ, memorinya itu sampai penuh. Saya bilang, oh Tuhan, saya bilang gitu. Tapi bersyukur saya sudah dapat ganti, Tuhan berkati. Nah, bukan juga. Kalau saya mikir gini, beli iPhone, yo eman-eman. Kenapa? Bisa buat bayar kreditan yang lain, bener gak? Orang itu mah berhikmat, gak usah terlalu kelihatan. Aku pengen kelihatan keren. Gak usah. Keren itu apa? Dari hidupmu, kamu bisa dilihat keren atau enggak. Ya. Nah Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Setiap manusia itu nggak pernah tahu apa yang akan terjadi esok hari, ya, nggak akan pernah tahu. Saya aja dalam waktu 45 menit tiba-tiba emak saya itu dipanggil Tuhan. Kayaknya Ibu Ririn bahagia emaknya dipanggil Tuhan. Nggak tahu saya nangisnya berhari-hari. Sekarang aja bisa ngomong gini, kemarin juga sempet Tuhan gitu, karena kejadiannya kan beruntun. Saya bilang kok badainya ya, kok nggak berhenti-henti gitu. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, setiap kita
diizinkan menghadapi badai masing-masing. Badai saya tidak saya bisa samakan dengan badainya Ria atau badainya Vando, masing-masing, atau Tante Wiwi atau Pak Yosep sekalipun. Kayaknya kita lihat Pak Yosep itu selalu bersemangat. Lah kita kan nggak tahu gimana menghadapi hari-harinya Pak Yosep, ya kan? Nah yang kita lihat tiap apa? Tiap minggu di mimbar tok. Ya, jarang tuh orang saya aja kadang jarang kok WA Pak Yosep, Pak bagaimana kabarmu gitu. Jarang. Iya, ya Pak ya, jarang ya. Kalau lagi penting aja saya datang ke Pak Yosep, Pak gini begini gitu. Giliran ini kadang suka lupa juga. Itu manusia. Kita sama Tuhan aja begitu tuh, lagi seneng lupa. Kalau lagi dalam masalah apa? Wah nangis, doa berjam-jam. Saya bilang Bapak Ibu, doa itu nggak membuat masalah kita kabur. Kenapa? Daniel berdoa 3 jam sehari, tetap masuk tuh kandang singa. Bener nggak? Lah emang giliran kita masuk doa terus masalahnya hilang? Enggak. Tapi kan saat kita berdoa apa yang kita dapat coba? Kekuatan. Itu jauh lebih penting. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa sih yang dialami manusia atau dialami setiap kita saat kita sedang menghadapi badai hidup? Saya lihat contekan saya Bapak Ibu. Kalau untuk materi sekolah mungkin hafal ya, kalau yang begini harus banyak buka juga. Yang pertama, ada 3 hal yang sering kita rasakan saat kita lagi punya problem. Yang kita rasakan saat kita masih punya maksudnya Tuhan izinkan kita masuk dalam fase badai hidup kita. Dan sukanya badainya itu nggak cepat selesai ya, agak-agak lama gitu, nggak cuma sehari 2 hari, sebulan 2 bulan, malah kadang ada yang bertahun-tahun. Bayangin aja bertahun-tahun gitu ya. Yang pertama adalah manusia sering merasakan gelisah. Gelisah itu nanti larinya kemana coba? Ke darah tinggi, nggak bisa tidur, stres, depresi, ya kan? Bingung kita mau ngapain, nggak jadi kita istirahat nggak enak. Ternyata yang alami nggak kita sendiri. Ada tokoh yang terkenal, wah dia udah hidup benar loh, tapi dia juga merasakan gelisah. Kita mau, sebentar. Ya, di Ayub pasal yang ketiga, itu perikopnya keluh kesah Ayub. Berarti kalau ngomongin keluh kesah berarti apa? Lagi dalam masalah. Ayub itu ngalami luar biasa. Kalau kita mungkin satu masalah aja buat kita pusing. Bayangin, Ayub itu kehilangan segala sesuatu, everything. Kehilangan anaknya, kehilangan keluarganya, kehilangan harta benda, istrinya juga pergi. Ya, bayangin dia kehilangan. Sekalipun orang benar, Ayub tetap berkeluh kesah. Makanya saya bilang, kalau Bapak Ibu datang ke Tuhan, gak usah sok kuat, gak usah sok yes. Kenapa? Kita datang dengan jadi diri kita sendiri. Mau kamu bilang Tuhan hari ini aku jengkel loh sama orang, ngomong aja, Tuhan gak marah, Tuhan gak menghakimi. Enggak. Bapak Ibu, saya ini paling gak bisa berdoa lama-lama. Kalau ada doa syafaat itu udah saya gelisah. Kan kalau doa syafaat, apalagi kalau di kampung ya, itu bisa 10 menit sampai 15 menit. Bayangin aja kita merem ya. Kalau saya itu pasti udah gelisah, pasti buka-buka mata. Tapi yang saya sering lakukan adalah saat saya ngobrol sama Tuhan itu saat saya berkendaraan. Saya biasa kan naik motor, belum punya mobil, saya jadi naik motor, kemana-mana naik motor gitu kan, ngobrol sama Tuhan. Kalau saya lagi keselnya itu banyak, kadang kan sama teman kerja, sama wali murid gitu ya, sama mungkin ada kejadian-kejadian nggak terduga membuat saya maksudnya jengkel. Saya ngomong, Tuhan aku tuh jengkel loh. Ini orang kadang ya nih sedikit curhat, nih ya Tuhan, ini orang tua ini loh nggak tahu ngomelin guru, nggak tahu ya guru itu sebenarnya juga capek gitu loh, ngirim tugas tengah malam itu. Saya sebagai ini waktu jam tidurnya aja kurang, sekarang
kacau gitu. Tapi saya mau nikmatin karena Tuhan beri saya kekuatan. Saya ngomong sama Tuhan, aku hari ini begini Tuhan. Jadilah diri kita, maaf bukan kalian. Jadilah diri kita sendiri. Tuhan gak akan menghakimi kita. Beda kalau kita punya masalah datang ke orang. Apa? Kamu sih gak begitu, begini, begitu gitu kan? Yang salah apa? Nanti kita mau cari tempat curhat apa, malahnya ujung-ujung apa? Sakit hati. Loh bener. Bapak Ibu, nih ada berapa seminggu ini, kemarin saya kesaksian di KGC. Ada teman yang udah lama nggak punya komunikasi. Tiba-tiba dia messenger saya di Facebook. Saya kan gunakan media sosial untuk upload tugas siswa ya, maksudnya untuk promosi lah, biar banyak muridnya. Iya, dia bilang gini, Mbak, sibuk? Enggak, kenapa? Aku lagi patah hati, diputusin cowok, ngapain? Kok bisa? Ya aku pacaran 4 tahun, kata dia gitu. Saya bilang gini, terus saya bilang, ya udah, nggak apa-apa, kenapa? Tapi aku malu, katanya, malu sama keluarga, malu sama teman, katanya gitu. Maksudnya teman-teman gini. Saya bilang, loh kenapa malu? Mereka nggak kasih kamu makan. Ya, mereka cuma bisa apa? Nyinyirin kamu. Tapi bilang, aku doain. Dalam hati saya bilang gini, emang nggak bisa ya doa sendiri? Seringkali kita gitu toh, aku doain ya datang gitu. Nah, yang penting itu bukan doanya orang lain, doa kita sama Tuhan. Kamu jadi diri kamu sendiri, kamu ngomong sama Tuhan, apa yang kamu rasakan? Mungkin nggak hari itu langsung beban kamu, beban kita semua hilang. Tapi yang Tuhan apa? Tuhan kasih kekuatan. Nah kalau dia bilang gini, aku tuh nggak bisa berdoa. Kamu berapa lama nggak ke gereja? Sejak aku gini-gini. Ya udah nggak apa-apa. Tuhan juga nggak akan menghakimi kamu. Kamu sudah lama nggak ke gereja, jadi aku patahin hati kamu. Enggak. Tuhan kita nggak kayaknya sekejam itu, enggak. Saya bilang gini lah, kamu tuh anaknya siapa kok berdoa aja nggak bisa? Emang aku cuma ngomong, Tuhan aku lagi patah hati nih, hatiku sakit. Gak bisa, coba bayangin. Berarti kan menganggap Tuhan kita tuh Tuhan yang jauh, Tuhan yang gak bisa terjangkau. Enggak, Tuhan kita gak seperti itu. Itu yang dalam manusia, gelisah gak bisa tidur. Terus stres. Stres itu apa sih Bapak Ibu? Stres itu kondisi di mana kita tidak mampu melakukan sesuai kemampuan kita. Kayaknya di bawah tekanan. Ya, itu membuat kita pas stres pekerjaan, belum lagi mungkin yang berkeluarga rumah tangga, ekonomi, kebutuhan, banyak. Semua orang pasti ngalami. Jadi saya mau bilang ke Bapak Ibu, kalau yang lagi dalam masalah, enggak kamu sendiri, kita semua ngalamin. Lalu yang kedua, apa yang dirasakan seorang atau manusia saat mengalami fase badai, yaitu keinginan lari dari masalah. Kita buka 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4. Bapak Ibu ini nabi loh. Wah, gak tahu dia kabur gara-gara cewek kayaknya ini. Ya, ketika Ahab, saya balik gini, mata saya kurang. Ketika Ahab memberitahukan kepada Izebel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang. Lanjut. Maka Izebel menyuruh seorang suruhannya mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia. Bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkannya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu sekarang ya, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Sekelasnya nabi, tahu dia mau dibunuh, kabur. Saya nggak bilang bukan
salahnya, kondisinya dia, ketakutannya. Yang saya garis bawahi adalah dia lari, Elia lari. Dia tahu kan mau dapat masalah, masalahnya apa? Disampaikan langsung bahwa dia mau dibunuh, itu masalah kan? Respon Elia apa? Lari. Nah, manusia juga seperti itu. Seringkali kita punya masalah pengennya apa? Cepet beres instan. Ya kali kayak mie instan 3 menit matang. Enggak. Dia lari dan apa? Ya Tuhan, ambillah nyawaku. Itu tanda apa? Dia ketakutan. Dia mau apa? Dia lari dari masalahnya. Sama seperti Yunus. Yunus waktu Tuhan perintah pergi ke kota Niniwe, apa? Kabur. Karena kenapa? Dilihat di situ apa? Dia takut nanti kalau ini kan itu, dia berpikir pasti gini, orang-orang Niniwe jahat ya. Dia udah ketakutan, dia kabur, gak taunya apa? Tetap Tuhan pakai kan? Saat kita punya keinginan kabur, itu reaktif sekali, bukan hanya virus yang reaktif. Manusia itu pasti reaktif, setiap kita reaktifnya masing-masing deh. Gak bisa disamakan. Ada yang kalau lagi punya masalah mode senggol bacok, maksudnya gampang sensitif, marah gitu. Ada yang mode silent, mukanya tertekan gitu kan. Kalau punya masalah, masing-masing kita nggak bisa sama. Saya nggak bisa kita nggak bisa menghakimi. Kamu tuh kalau punya masalah kayak saya, nggak bisa, karena psikologis orang itu masing-masing, Bapak Ibu, nggak bisa dipaksain. Ya, setiap orang itu punya cara masing-masing atau reaksi masing-masing saat dia punya masalah. Reaksinya berbeda-beda. Ada yang nangis, ada yang marah-marah, ada yang malah jadi apa? Gampang tersinggung. Gak bisa disamakan. Kayak saya kalau tertekan modelnya senggol bacok, senggol bacok. Istilahnya senggol bacok itu bercanda, maksudnya kayak kalau lagi banyak gitu, biasanya cuma kelihatan itu di Desember apa Juni pas anak-anak ulangan. Terus kalau zaman tahun-tahun lalu kan harus nyiapin Natal buat sekolah begini-begini, pokoknya banyak banget. Jadi kayaknya otaknya itu seperti apa? Enggak, ini memorinya loh kadang cuma 2 giga, yang ditampung bisa 10 giga kan, jadi ini ya, jadi kayak apa, kepenuhan gitu loh. Kita berbeda, setiap kita berbeda. Itu alami, bukan alami sih, itu keinginan manusia kadang mau lari dari masa. Kok bisa jangan aku sih, kenapa kok dia enggak Tuhan, aku begini, kenapa dia enggak? Seringkali kita seperti itu. Kalau punya masalah lari, ya. Kalau ada maunya aja deket-deket gitu kan, seringkali kita begitu. Lalu yang ketiga, apa yang dirasakan manusia saat sedang menghadapi badai? Ini sering banget kita di tengah keramaian. Yang sering kita alami adalah kesepian. Sepi, lu merasa sendiri. Seringkali gitu. Ya, kita mau curhat kok ini, tapi nggak bisa. Yang tadi saya bilang ujung-ujungnya apa? Giliran teman kita mau cerita misalnya, teman kita mau cerita kita ada, tapi saat kita mau cerita kok yang lain nggak ada gitu loh. Jadi kita apa? Kesel, marah, sering gitu Bapak Ibu. Saya sering begitu, tapi saya ngomong gini, yang kita nggak pernah bisa tahu, maksudnya orang lain juga punya masalah. Pas kita datang siapa tahu juga dia punya masalah, ya kan? Maupun itu pemimpin rohani, ya nanti ujung-ujungnya apa? Nanti kecewa jadinya jadi ke pemimpin rohani. Pas ini datang kok aku mau cerita sama Pak Yosef sibuk nggak ada waktu, nanti marah nggak ke gereja. Yang dilihat apa? Pendetanya, bukan Tuhannya. Karena apa? Setiap orang punya masalah masing-masing. Pas misal saya datang ke Bu Cencen lagi ada masalah, ya kali saya mau sakit hati. Kadang kan kita gini hitung-hitungan sama Tuhan. Apa Tuhan? Aku loh, kalau dia punya masalah selalu ada.
Saya mau bilang, yang selalu ada dalam hidup kamu cuma satu, Tuhan. Kamu mau nangis sampai ingusan, kamu mau ketawa, kamu sampai mau maki-maki orang, Tuhan juga tetap ini. Dan luar biasanya Tuhan, Dia penjaga rahasia terbaik kita. Kalau saya ngomong sama Bu Janjan, belum tentu aman, bahaya kadang kan nggak tahu. Kan nggak tahu ya Bu Janjan kadang ya, nanti bisa cerita misal. Bagi-bagi, kan dia murah hati. Ya, manusia itu murah hati. Kadang temennya curhat, saking murah hatinya. Kemarin dia datang lo sama aku tahu lo kartunya. Gitu kan? Nah, ini Bapak Ibu luar biasa. Kita buka di itu aja deh, LCD aja. Kalau Bapak Ibu sekarang HP-nya canggih-canggih. Matius 38. Sorry. Saya salah tulisnya. Bukan Matius 16 kalau nggak salah. Matius 16, coba. Ini Tuhan menunjukkan bagaimana ayat ke 8, coba 8. Maaf ya, kok saya salah ketik. Jadi ya ini malam-malam lagi nyiapin ini, tiba-tiba kepala sekolah saya telepon tengah malam suruh buat analisis. Dalam hati saya, piye lo ini? 38 ada nggak? 14 38 ada? 28. Yang intinya gini Bapak Ibu, nanti Tuhan sedang mengajak, Tuhan Yesus itu sempat merasakan sendiri, ya. Waktu dia mengajak ketiga muridnya untuk apa? Berdoa. Yang dilakukan muridnya apa? Ngorok, tidur. Tapi bayangin Tuhan bilang gini, ada kata-kata seperti mau mati. Itu menunjukkan apa? Tuhan sedang sangat, bukan stres, sendiri. Dia bawa loh murid-muridnya kemana-mana ikut. Tapi saat kayaknya Tuhan butuh temen, kok ditinggal tidur gitu. Kalau punya masalah apa ini kok ya nyakiti ya, tinggal tidur gitu. Kita curhat, temen kita tidur, gimana rasanya? Saya lagi nelpon misal, Bu Fang, Bu aku begini, ya lama-lama apa tidur, sakit hati saya kan. Ini Tuhan apa? Kenapa Tuhan saja ngalami ini? Sebenarnya bukan karena Tuhan bukan yang terus nggak bisa melalui, enggak. Tuhan tahu apa yang akan dialami besok, tahu. Kalau kita kan nggak tahu. Cuman kadang manusia sok tahu. Tuhan tahu besok itu dia akan mengalami penyiksaan. Sampai dia bilang gini, ya Bapak, sampai ingin mati rasanya. Berarti kan sedang apa? Sedang galau luar biasa, yang lebih sedih apa? Dia sedang ngalamin kesendirian, sendiri, sepi, nggak ada orang. Bapak Ibu pernah nggak ngalami kita lagi punya masalah, kita kumpul nih kayak gini nih ibadah, kan haleluya semangat ya, tapi tetap di sini masih ada rasa sendiri. Nggak ada, sepertinya gini, nggak ada yang ngerti, kayaknya kosong aja gitu. Saya mau bilang, yang ngerti di bagian itu, di hatimu itu hanya Tuhan Yesus. Tuhan ngalami itu. Kenapa Tuhan sampai bisa ngalami itu? Itu sebenarnya sederhana. Tuhan mau bilang ke kita, saat Tuhan mengalami yang tadi bilang rasanya ingin mati, bukan hanya Elia, suruh cabut nyawanya. Karena Tuhan mau bilang ke kita, Dia itu ikut merasakan apa yang kita alami. Luar biasa ya, Tuhan tuh detail banget loh sama kita. Kita belum ngerti sampai segitu perasaan ya. Dari dia dieluk-elukan ya. Kita seneng kan dieluk-elukan ya. Ya, sampai habis itu tidak dianggap oleh bangsanya sendiri Nazaret, dia ditolak. Sampai di fase dia ngalami sendiri. Seringkali manusia seperti itu, kalau lagi masalah udah gelisah, sudah pengen lari, terus merasa sendiri. Merasa sendiri.
saat kita mengalami udah apa tadi, gelisah, yang kedua mau lari dari masalah, pengennya lari, yang ketiga kesepian, ujung-ujungnya apa? Pengen mati toh juga toh. Banyak artis-artis tuh saya dengar, saya bukan K-popers ya, maksudnya yang ngikutin enggak, tapi saya sering dengar banyak artis-artis yang apa? Mati karena bunuh diri, bukan karena dia terkenal. Banyak gitu kan, dia dieluk-elukan. Ya tadi saya balik lagi ke teman saya, semalam bilang, aku pengen mati aja. Saya bilang, ya udah, terus kalau mau mati kamu mau ngapain? Ya nggak mau ngapa-ngapain. Kata dia begitu. Saya bilang kalau mau mati, ya udah mati aja. Terus habis mau mati kamu mau ngapain? Hidup kita jangan pernah mau dihancurkan karena masalah. Amin. Ya. Lalu bagaimana sih sikap kita saat kita punya masalah, saat kita punya problem, saat kita di bawah Tuhan dalam menghadapi badai? Firman Tuhan yang kita baca tadi bicara tentang aman dalam lindungan Tuhan. Aman dalam lindungan Tuhan. Yang pertama ialah jujur. Apa yang harus kita lakukan saat badai hidup, masalah, pergumulan itu datang dalam hidup kita? Yang pertama, jujur. Jujur ngomong sama Tuhan. Bukan sibuk cari tempat curhat. Karena apa? Kalau kita curhat, sekali lagi bukan soal lagi sakit hati, enggak. Kalau kita curhat sama orang, itu ujung-ujungnya nggak ketemu solusi juga kok. Bener kan? Nggak ketemu solusi. Yang kadang ini bukan bukan ngasih solusi, tapi kadang apa? Nambah jadi kita terbawa tambah apa? Tambah negatif aja gitu pikiran kita. Bener kan? Kayak tadi misal kita ketemu orang gereja. Emang gereja di sana ya, bukan di sini. Kamu bagaimana? Udah jujur nih misal. Bagaimana kabarmu? Enggak baik-baik saja, kurang berdoa, kurang iman gitu kan. Itu kan mengintimidasi kita. Terus apa iya ya aku kurang iman? Apa iya ya aku kurang berdoa? Tapi aku udah doa. Terus yang salah sopo? Siapa gitu. Manusia itu nggak pernah bisa kasih solusi dalam hidupmu. Yang bisa kasih solusi ya Tuhan. Ya, Mazmur tadi 91 ayat ke-15. Balik lagi. Saya bacakan, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saat kita jujur sama Tuhan, Tuhan akan menyertai kita. Tuhan gak langsung bilang, aku akan angkat masalahmu. Enggak. Yang Tuhan janjikan apa? Penyertaan. Penyertaannya itu sempurna atas hidup kita. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Itu yang Tuhan berikan. Damai sejahtera yang orang lain tidak bisa berikan dalam hidup kita. Mungkin iya, seringkali kita kalau datang ke punya masalah kan ke teman dekat atau ke pemimpin rohani, kita akan plong, tapi itu pun sedikit. Bukan langsung semua 100%, bus langsung plong, enggak. Mari, kalau kita sedang dalam badai, jujur sama Tuhan. Gak usah jadi sok kuat, ya. Kita bukan Power Rangers yang bisa berubah jadi robot, ya. Atau kita datang ke Doraemon kasih solusi, enggak. Itu hanya di dunia fiksi, ya. Gak nyata, hayalan. Makanya hidup jangan halu, ya. Sesuai fakta aja, liatin ini. Tapi jadikan kebenaran firman Tuhan itu kekuatan. Lalu yang kedua,
Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua adalah berserah. Berserah berarti membawa kelemahan dan kegelisahan kita kepada Tuhan. Maka Dia akan mengubah hidupmu. Mengubah bukan berarti langsung selesai ya. Mengubah itu artinya membuat mindset kita, pikiran kita jauh lebih positif. Makanya Pak Yosef suka bilang, hidupi firman, baca firman. Kenapa? Bapak, Ibu percaya nggak? Kadang hal sepele kan yang Tuhan sampaikan ya. Kalau ini kan satu, kita jarang yang bisa rema 5 pasal gitu. Ujung-ujungnya kadang kalau nggak satu ayat apa? Satu kata. Dari udah panjang gitu, satu ayat enggak. Dapat apa? Satu kata. Kadang gini cuman taat, setia gitu kan. Tetap apa? Kuatkan, teguh gitu doang. Mari, kalau kita sedang dalam fase tidak baik hidup kita, berserah sama Tuhan. Bapak Ibu sama bilang ini, orang berdoa belum tentu berserah, tapi orang berserah pasti berdoa. Sekali lagi, orang berdoa belum tentu berserah, tapi kalau orang berserah pasti berdoa. Tuhan gak minta kalau kita mau doa cuci kaki, cuci tangan, cuci muka, enggak. Saat kamu pun terbaring, kamu gak bisa ngapa-ngapain, kita semua gak bisa ngapa-ngapain. Kamu mau berdoa, kita semua mau berdoa. Tuhan tetap terima enggak? Tuhan tetap terima, Tuhan tetap dengar. Ya, Tuhan pasti dengar. Tapi kalau jawaban nanti, kata Tuhan, lihat dulu kan kondisi. Lihat dulu gitu. Kamu siap nggak kalau dikasih jawaban ini? Ya. Tapi yang pasti kalau kita berdoa, kita berserah, Tuhan pasti dengar, itu pasti. Didengar itu pasti sama Tuhan. Ya. Lalu yang ketiga. Apa yang kita lakukan saat badai itu datang dalam hidup kita? Yang ketiga itu bertahan, stay. Kan ada lagu stay with me, bertahan denganku. Tuhan juga mau bilang stay with me, bertahan dengan aku, kata Tuhan. Itu kita membuka Yosua 1 pasal 9. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan mau kita bertahan. Yosua itu dalam masa mudanya dia dipakai untuk memimpin bangsa Mesir menggantikan Musa. Musa kan tidak masuk dalam tanah perjanjian. Waktu Yosua awal yang perintah yang dia terima, yang pertama apa? Menjadi bagian dari 12 pengintai. Ya. Kalau kita pikir yang lain itu ngomong begini negatif gitu, intinya negatif. Tapi Yosua apa? Dia bisa punya pikiran yang positif. Ya. Walaupun dia tahu sebenarnya di sana itu bangsanya mungkin besar-besar apa, tapi dia apa? Ngajak bangsa Israel apa? Tetap bertahan. Bapak Ibu, kita kalau misal di suatu tempat itu kan, kalau misal nih orang hamil ya, sekarang itu lagi di Indonesia, nggak tahu orang Indonesia ini suka ikut-ikutan juga. Lagi apa itu welcome baby teman, welcome baby gitu loh ya. Ini nanti kalau ini sekarang itu saya suka lihat di YouTube juga. Kan kalau di luar negeri suka, kalau nanti yang meletus balon A biru cowok, pink cewek. Atau kalau ada orang yang datang gitu kan, yang baru, halo ini kita
Kadang kita buat perayaan gitu. Tapi pernah nggak kita berpikir, orang-orang yang bertahan pernah nggak kita buat perayaan? Hari ini nih, yang sampai hari ini misal nih, yang selama pelayanan Pak Yosef, yang paling lama saya lihat itu Bu Chen Chen. Saya itu sudah tahun keberapa sebenarnya? Pernah Kak kita ngomong, Bu Chen Chen, terima kasih ya sudah bertahan di gereja ini. Jarang, coba kalau ada orang baru, hai ini selamat datang gitu, cobalah. Selamat datang gitu. Enggak ketemu Cicacan, enggak ngomong ini. Selamat ya Cicacan. Berapa tahun ya Cicacan yang hafal ulang tahun gereja itu sebenarnya cuma Bu Cicacan. Kan selamat ya Bu Cicacan, tetap bertahan. Kenapa Tuhan mau kita bertahan? Orang yang mau bertahan itu satu pasti punya kekuatan. Mau dihempas ini tetap kuat, dia mau bertahan. Makanya misal nih ada sebuah rumah tangga hancur. Karena apa? Mereka tidak mau punya kemauan untuk bertahan, lalu nggak kuat, bener nggak? Saya pikir Bu Caca ini kuat, mungkin dengan kondisi gini, setiap gereja itu pasti punya masalah, mau dalam pelayanan, mau dengan antar jemaat gitu. Saya terberkati minggu lalu oleh Pak Cahyo ya, dibilang gini, kalau lihat ke gereja, lihat siapa? Lihat pendetanya nanti sakit hati. Jengkelin lo pendetanya gitu ya. Padahal kan seringkali kita juga yang jengkelin pendeta ya gitulah. Sebenarnya kan gitu. Saya diberkati, iya juga gitu. Beberapa minggu lalu saya izin share ya Pak Yosef ya. Saya kesel tuh sama Pak Yosef ya. Bener, saya ngomong tapi saya ini kalau kesel ngomong nggak bisa ya. Simpen-simpen di hati terus saya nggak bisa tidur. Tapi saya share. Tapi ujung-ujungnya kalau saya share yang salah, yang ditegur itu saya, bukan Pak Yosef. Makanya benar pemimpin-pemimpinmu. Mungkin Pak Yosef waktu saya datang itu, ini ngapa gitu ya. Ini Pak Yosef saya ketawa gitu, saya bilang. Saya pas datang ke Pak Yosef, Pak saya mau gini-gini, nggak bahas yang kemarin. Karena apa? Saya sedang diproses Tuhan. So waktu itu kesal malam-malam lagi, Pak Yosef lagi nyetir. Saya ngomong nih, Pak kok begini gini kenapa gitu? Pikiran negatif saya. Itu posisi saya punya masing-masing, nggak bisa tidur, bukan nggak bisa tidur, pekerjaan banyak apa dapat itu tuing gitu aja gitu. Jadi saya bayangin, mungkin waktu itu Pak Yosef sebenarnya ini ngobrol kok nyebelin gitu WA-nya gitu, bisa jadi gitu. Jangan dikira sama sebenarnya. Kita itu sering Tuhan itu bilang gini, kok kamu nyebelin sih hari ini gitu ngomong sama kita. Tapi sama bilang, Tuhan mau kita bertahan, stay. Yang pertama, dalam bertahan ada kekuatan. Yang kedua ada kesabaran. Hanya orang-orang yang bertahan, hanya orang-orang yang sabar punya kemampuan untuk bertahan. Ya. Poin yang ketiga dalam bertahan, orang yang bertahan itu pasti setia. Kalau nggak setia ngapain? Saya punya teman, Bapak Ibu, gini. Berapa tahun lalu suaminya ketahuan selingkuh, diambil falakor. Saya bilang bukan pelakor, falak itu kalau itu falak itu di film itu kan setan ya. Jadi kalau falak ya iya, saya bilang dia nangis, saya sampai ikut nangis karena saya nganterin gitu kan. Saya sampai nungguin, saya takut dia, kalau orang Jawa bilang itu kendat itu bunuh diri. Iya, saya pulang gereja bawain makanan. Sampai saya ada satu teman. Sampai hari ini saya bilang gini, ini misal nih, kamu gak mau? Saya tanya gitu, karena sekarang gak tahu suaminya embuh kemana. Yang dia bilang gini, mungkin buat orang lain konyol, mungkin buat orang lain bodoh. Pemikiran saya, kata dia begitu, tapi saya diberkati. Tapi saya tahu perceraian itu nggak disukai, dibenci Tuhan. Walaupun dia nanti istilahnya udah mau punya anak lagi apa enggak, saya bilang wow gitu. Saya hargai. Padahal beberapa tantenya yang pelayan Tuhan juga bilang, kamu itu bodoh, kamu itu tolol gitu. Mungkin buat orang lain saat kita bertahan, itu dia mau tolol, dia mau bodoh, maaf ya, maaf kalau agak kasar. Seringkali kan kita gitu. Ya, kita yang jadi hakim loh, padahal Tuhan gak akan, setiap pilihan kita
Mau awalnya pilihan kita tidak baik, saya percaya Tuhan akan ubahkan jadi baik. Dan dia prosesnya nggak sehari 2 hari loh. Sampai hari ini pun saya nggak ngeliat dia punya komunikasi yang baik dengan suaminya, enggak. Nggak tahu bojomu di mana, nggak tahu. Sampai anaknya udah SMP. Dia mau bertahan. Dalam bertahan itu 3 hal yang pasti. Ada kekuatan, ada kesetiaan, dan ada kesabaran. Tuhan mau saat kita mengalami masa yang tidak baik, badai hidup kita bertahan. Kata Tuhan, jangan kecut, kuatkan dan teguhkan. Ya, kuatkan dan teguhkan. Bapak Ibu, kalau kita ngandalin kekuatan kita, memang gak bisa, gak akan pernah bisa. Tapi kita tahu kita punya Tuhan yang punya kekuatan tidak terbatas. Kekuatan Tuhan tidak terbatas. Yang gak bisa kadang kita ukur dengan pemikiran kita, hati kita, perasaan kita. Gak bisa diukur dengan air mata yang keluar dari mata kita, enggak. Pilihannya adalah kita mau apa enggak. Bertahan itu sakit. Bertahan itu apa? Memprihatinkan, kata orang-orang. Kamu udah digituin aja mau. Bertahan itu artinya adalah mau menghadapi dan menyelesaikannya sampai tuntas. Jangan cuma nyanyi lebih dari pemenang. Kalau cuma nyanyi toh mah nggak guna. Tapi kita percaya saat kita mau bertahan, kita bertahan sama Tuhan, ujung-ujungnya apa? Pasti menang. Pasti menang. Ya kenapa? Loh, kita punya Tuhan yang kuasanya tidak pernah terbatas, kekuatannya di luar logika kita, perasaan kita. Kalau laki-laki itu kan logika ya. Itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mari setiap kita miliki kemauan untuk tetap bertahan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita mau berdoa. Kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan apa yang akan terjadi hari esok. Tapi percayalah, saat kita mau dekat dengan Tuhan, tangan Tuhan akan selalu pegang hidup kita. Dia yang menjadi sumber kekuatan kita. Yesus Tuhan. Di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyah, karena Yesus selalu menopang hidupku. Tuhan janjikan Dia akan menopang hidup kita. Mari jujur dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Mari
berserah, dan mari bertahan. Dia satunya sumber kekuatan kita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam setiap musim hidup kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau menjadi perisai dan tempat perteduhan bagi setiap kami. Mungkin hari-hari yang kami lalui tidak baik, tapi kami mempercayai keadaan tidak baik Tuhan ubahkan menjadi keadaan yang baik. Kami mengucap syukur Tuhan, sebab tak sedetik pun dalam hidup kami Engkau tinggalkan. Kami mengucap syukur. Biarlah setiap kami yang hadir di tengah-tengah ibadah hari ini mengalami kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah firman ini boleh terus meneguhkan dan menguatkan hati kami. Dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Ririn memberkati kita semua dalam penyampaian firman Tuhan-Nya. Tuhan yang memberkati pekerjaannya, pelayanannya, dan masa depannya. Tuhan memberkati. Haleluya. Oke. Kami menyampaikan pengumuman untuk Komsel tetap berjalan ya Pak di pos masing-masing hari Selasa dan hari Kamis ada latihan profetik di tempat ini dan hari Minggunya kembali kita akan beribadah di tempat ini. Dan minggu depan adalah minggu pertama kita akan semeja dengan Tuhan dalam perjamuan kudusnya. Itu saja pengumuman dan kita akan memberikan yang terbaik dalam persembahan. Mari kita persiapkan persembahan kita dan kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan kami pada hari ini Tuhan. Tiba saatnya kami memberikan persembahan. Janganlah persembahan ini menjadi kesukaan-Mu Tuhan dan bagian dari ekspresi kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, berkati tangan-tangan yang memberi dan yang belum memberi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memberi dan hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, mari kita menabur dengan penuh sukacita. Sebab kasih Allah tidak pernah berkesudahan dulu, sekarang dan selamanya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru. Ya saudara saya dapat kaki berdiri. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, dan ibadah Sang Raja. Dengan sukacita ku kau menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, dan ibadah Sang Raja. Dan ibadah Sang Raja. Dan ibadah Sang Raja. Selamanya. Selamanya. Kelihatan kalau si Ririn ini adalah seorang guru ya. Biasanya orang yang pertama berdiri di mimbar ini agak grogi, waktunya cepat, tapi dia bisa cukup waktu yang lama. Itu keren, Tuhan berkati. Terima kasih nak buat pelayanannya pada pagi hari ini. Dan saya percaya bahwa setiap kita bisa diberkati oleh kebenaran firman Tuhan ini. Haleluya. Baik, kita tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah kita. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran bagi Bapa di surga yang sudah hadir dan memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan Yesus, kami menyerahkan tetap bangsa, negara, dan kota kami yang kami cintai ini. Biarlah kiranya berkat-Mu turun atasnya, Shalom Tuhan memerintah atasnya. Terima kasih dan juga tempat di mana kami beribadah, Tuhan juga memberkatinya dalam dan demi nama Yesus.
Dan setiap kami yang mengambil bagian dalam ibadah pada pagi hari ini juga terus menambah-nambahkan anugerah-Mu, kemampuan-Mu, serta berkat-Mu. Dan setiap kami umat-Mu, jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini, mari Tuhan Engkau memberkati mereka. Mari Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan yang memberkati, melindungi, menjagai, bahkan menyertai keluar dan masuk kita. Tuhanlah yang membuat kita berhasil dan beruntung dalam segala usaha, pekerjaan, pelayanan, pendidikan, rumah tangga, dan juga dalam rencana-rencana kita ke depan. Tuhanlah yang menjauhkan dan melepaskan kita dari segala mara bahaya dan juga dari segala kedahsyatan malam. Damai sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal itu terus memerintah, memelihara hati dan pikiran kita. Darah Yesus menutup bungkus dan menuduki kita, serta para malaikat Tuhan berkemari sekeliling kita, menjagai, mengawali, bahkan turut membantu dan melayani kita. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan. Bersama saya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.